Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Monggo silakan. Mohon maaf Bu ya, ganggu waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu. Seperti yang kemarin saya bilang, bahwasanya saya minta bantuan sama Ibu untuk wawancara tentang pengambilan keputusan di lembaga Ibu. Sedia Bu ya? Iya, bisa. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke. Nama saya Dr. Anda Suparmi, lahir di Banyuwangi pada tanggal 15 Agustus 1968 dan saya domisili di Desa Bina Baru. Alhamdulillah saya mulai mengabdi di sekolah ini dari tahun 1995. Alhamdulillah sampai detik ini masih di sini dan saya melalui tahap yang agak panjang, mulai dari menghonor, honor komite sampai dengan kontrak pusat. Dan alhamdulillah tahun 2008 saya dianggap menjadi PNS sampai sekarang ini dan menjabat sebagai wakil siswa. Luar biasa ya, sebelum jadi PNS perjuangannya luar biasa, sangat panjangnya. Mudah-mudahan kegiatan Ibu selama ini barokah Bu ya. Mohon langsung aja Bu ya, saya ingin menanyakan bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kalau masalah dilema yang berkaitan dengan moral Pak, ini karena dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu untuk definisi moral atau etika ini sudah mulai ada pergeseran, sehingga kita untuk bisa menentukan ini sudah menyimpang dari etika atau moral itu bergantung dari kita untuk mendeskripsikan atau memilah-milahkan apakah etika ini yang memang berkaitan betul dengan pribadi seseorang ataukah yang memang itu berkaitan etika secara umumnya. Otomatis dari deskripsi dari pemilahan tersebut kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan langkah mana dulu yang akan kita tempuh untuk menghadapi atau menyelesaikan etika yang bergeser. Jadi kesimpulannya bahwasanya untuk kondisi saat ini masalah etika yang sudah mulai bergeseran Bu ya. Tentu kita melihat dari pribadi masing-masing anak Bu. Oke. Nah yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan ya, terutama kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang sama-sama benar. Misalkan ada suatu kasus sama-sama benar ya, terus bagaimana cara Ibu untuk mengambil langkahnya. Biasanya saya untuk menangani kasus yang dua sisi yang memiliki kebenaran yang sama-sama kuat kebenarannya, itu kita telusuri dulu dari latar belakang anak tersebut. Kalau memang si anak ini latar belakang keluarganya atau kenapa dia sampai berbuat yang seperti itu dan menurut dia benar, ini baru nanti kita bandingkan dengan yang benar secara umumnya. Nah, kalau memang di sini secara pribadi dalam keluarganya etikanya itu dianggap benar atau kepentingannya itu dianggap benar dan secara umum itu kurang sesuai, otomatis kita ambil yang kebenaran yang secara umum karena kita hidup bermasyarakat, hidup di lingkungan yang beraneka ragam, sehingga kita harus mampu memilah mana yang kebenaran itu untuk kepentingan bersama dan hanya untuk kepentingan pribadi seseorang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu, langkah-langkah selama ini bagaimana Bu? Langkah-langkah Ibu dalam mengambil keputusan, misalkan prosedur apa yang sudah dilakukan dalam pengambilan keputusan? Yang berkaitan dengan prosedur apa yang sudah dilakukan untuk mengambil keputusan? Biasanya untuk pengambilan keputusan itu langkah-langkah yang kami ambil. Pertama kita mulai dari yang terkecil dulu, di lingkup kecil, apakah ini nanti untuk ruginya untuk kita secara institusi atau secara lembaga. Kalaupun memang langkah yang secara kecil ini masih belum mendukung, otomatis kita juga akan menuju ke langkah yang selanjutnya yang sekiranya itu bisa untuk merangkul kesemuanya, yang bisa untuk untuk kesejahteraan bersama ataupun kedamaian bersama. Mohon maaf nih, langkah-langkah yang terkecil itu langkah yang terkecil, misalkan ada individu yang dia selalu mengeluh kok setiap langkahnya kok dianggap kurang pas.
Otomatis kita pelajari dulu kenapa orang ini kok merasa kurang pas terhadap orang lain. Nah, baru nanti dari situ kita kasih masukan kepada orang tersebut untuk bisa menerima masukan dari orang-orang yang kawan-kawan di sekitarnya yang secara umum ini bisa untuk kebersamaan. Jadi seperti itu. Jadi intinya sebelum mengambil keputusan kita harus mengambil langkah-langkah yang kecil, minimal kita menggali dari anak yang bermaksud tersebut, karena langsung kita ambil keputusan ya. Seperti itu. Selanjutnya selama ini ada apa namanya itu yang ibu anggap cara yang paling efektif ya, cara yang tepat dalam pengambilan keputusan? Ini yang berkaitan dengan etika atau yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib? Semuanya. Yang penting yang cara yang paling efektif, yang paling tepat dalam pengambilan keputusan. Contohnya dengan seperti apa? Biasanya itu kalau ada di dalam kelas atau di lingkup sekolah kita itu ada anak yang bermasalah, itu pertama kita dengarkan keluhan-keluhan dari kawan-kawan yang menganggap bahwa si A itu bermasalah. Baru nanti secara personal si A ini kita panggil, kita gali apa yang menjadi permasalahannya. Nah, kalaupun memang ada hal-hal yang dari personal si A ini yang tidak cocok dengan atau kurang pas dengan kawan-kawan yang lain, nah, baru nanti kita kasih pemahaman, oh si A ini memiliki kekurangan seperti ini, punya problem seperti ini. Nah, dengan harapan kawan-kawan itu bisa memahami terhadap problem yang dihadapi oleh si A dan secara bersama-sama untuk bisa meringankan dari problem yang dihadapi oleh si A. Luar biasa ya. Selanjutnya Bu, selama ini ada nggak tantangan atau mungkin ada suatu permasalahan yang berat ya dalam mengambil keputusan? Misalkan kasus seperti apa? Kalau misalkan ada yang kasus yang berat, yang susah untuk kita ambil keputusan, contohnya seperti apa? Untuk kasus yang berkaitan dengan ini itu terutama adalah yang berkaitan dengan keluarga, dalam artian bukan keluarga pribadi saya, tapi adalah keluarga besar yang ada di sekolah ini. Nah, kita ambil contoh, ada salah satu siswa yang merupakan dari anak atau putra putri dari salah seorang rekan guru kita. Nah, padahal anak ini banyak mengalami masalah, ya, tetapi di sisi lain kita juga memandang apabila anak ini kita tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, otomatis nanti kita akan mengecewakan rekan kita yang bersama itu. Nah, otomatis disinilah yang menjadi dilema, langkah yang seperti apa yang tidak harus mengecewakan si sesama rekan dan anak ini bisa berubah. Berikutnya Bu ya, selama ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan, apa ada jadwal-jadwal tertentu atau mungkin saat ada permasalahan langsung diselesaikan pada saat itu? Untuk masalah itu kan datangnya kan nggak terjadwal, otomatis dalam menyelesaikan juga di situ ada masalah, di situ kita selesaikan dalam artian kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan anak ya bisa langsung selesai, tapi kalau nggak selesai, nggak tuntas dengan anak, perlu ada pendampingan dari BPK atau dari orang tua, otomatis juga kita jadwal ulang kapan kita mesti ketemu dengan orang tua dan BPK-nya untuk menyelesaikan kasus anak tersebut. Jadi bisa jadi untuk penyelesaian kasus ini, karena dalam satu hari kan bisa muncul beberapa kasus, jadi bisa jadi jadwal itu sesuai dengan kapan kasus itu terjadi, dan kalau memang bisa selesai hari itu ya diselesaikan hari itu, kalau memang jadi yang saya tangkap, kalau misalkan ada suatu permasalahan kalau bisa langsung diselesaikan. Jadi kalau misalkan memang itu tidak bisa, kita perlu adanya bantuan dari BPK dan juga dari BPK. Selanjutnya selama ini dalam pengambilan keputusan, apakah ada faktor-faktor atau yang luar biasa atau tokoh yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan selama ini? Yang berkaitan dengan kenakalan anak. Iya. Ya, kami karena kebetulan kami kerjasama dengan komite itu dikatakan sudah kerjasama lama. Jadi apabila ada masalah dengan anak di masing-masing desa, kita libatkan komite dari masing-masing perwakilan desa untuk membantu menyelesaikan masalah dalam artian bisa melakukan kunjungan rumah atau cross check dengan kondisi yang di sekolah dengan kondisi yang di rumah, baru nanti
kalau memang ada laporan dari komite yang sekiranya itu melalui komite tidak juga selesai, otomatis kita panggil orang tuanya, kita duduk bareng bersama dengan BPK dan Jadi tidak kalau misalkan ada suatu masalah yang berkaitan dengan siswa, kita bekerjasama ya dengan komite masing-masing desa, lalu ada komvisit Bu ya dalam mencari masukan tersebut. Selanjutnya Bu, dari semua yang disampaikan oleh Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu permasalahan atau kasus yang ada di lembaga ini? Jadi di sini karena dengan semakin berkembangnya zaman, kita dalam menyelesaikan masalah juga harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga tidak lupa mengikuti aturan yang berlaku. Selagi perkembangan zaman itu tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, boleh saja kita mengacu kepada perkembangan zaman. Contohnya dalam hal HP atau multimedia. Nah, di sini ada kalanya aturan yang tidak mengizinkan untuk membawa HP, tetapi ada kalanya ada materi atau pelajaran yang harus menggunakan atau memanfaatkan media. Nah, di situ kita harus menyikapi, mengambil langkah seperti apa yang kita tempuh. Nah, itulah perlu kesepakatan di antara siswa dengan guru bidang studi ataupun siswa dengan institusi sekolah, kapan boleh membawa media dan kapan tidak boleh. Oke, ini terima kasih wawancara sudah selesai. Terima kasih banyak atas bantuannya dan dukungannya dari pihak saya selaku CTP ya. Mudah-mudahan kedepannya setelah ini semakin maju, semakin berkembang dan anak-anak semakin baik dalam artian berubah karakter yang lebih baik lagi, yang terbaik dan yang paling baik. Ya, terima kasih. Sama-sama.